5, 3, 2, 1, open the door. Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar? Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas soal latihan persamaan polinomial. Silakan disimak video pembahasan soal berikut ini. Soal nomor 1. Jika salah satu akar persamaan polinomial x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah ax ditambah 8 sama dengan 0 adalah min 2, nilai A sama dengan pembahasan. Persamaan polinomial x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah ax ditambah 8 sama dengan 0, di mana x sama dengan min 2 merupakan akar persamaan. Artinya x sama dengan min 2 memenuhi persamaan polinomial dan dapat dituliskan sebagai berikut. Min 2 pangkat 4 dikurang 5 dikali min 2 pangkat 3 ditambah A dikali min 2 ditambah 8 sama dengan 0. Kita peroleh 16 dikurang 5 dikali negatif 8 dikurang 2A ditambah 8 sama dengan 0. Jadi 16 ditambah 40 dikurang 2A ditambah 8 sama dengan 0 diperoleh 60 dikurang 2A sama dengan 0. Jadi min 2A sama dengan min 60, A sama dengan 60 per 2, A sama dengan 30. Jadi nilai A sama dengan 30, sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah bagian A. Soal nomor 2. Jika X sama dengan 2 dan X sama dengan 4 merupakan akar-akar real persamaan X pangkat 3 ditambah CX ditambah 4 sama dengan 0, maka akar yang ketiga adalah pembahasan. Persamaan polinomial X pangkat 3 ditambah CX ditambah 4 sama dengan 0. Nyatakan persamaan polinomial dalam pangkat turun sebagai berikut. X pangkat 3 ditambah 0x pangkat 2 ditambah cx tambah 4 sama dengan 0. Di sini kita tuliskan 0x pangkat 2 karena pada persamaan polinomial tidak terdapat variabel x pangkat 2. Kemudian untuk x sama dengan 2 dan x sama dengan min 4 merupakan akar real. Artinya ketika persamaan polinomial dibagi x sama dengan 2 dan x sama dengan min 4 bersisa 0. Untuk mencari faktor lainnya kita gunakan skema Horner sebagai berikut. Pertama kita tuliskan dulu koefisien-koefisien dari persamaan polinomial, yaitu 1, 0, c, dan 4. Kemudian yang pertama adalah untuk x sama dengan 2. Selanjutnya kita lakukan penjumlahan dengan skema Horner ini. Angka 1 kita turunkan, kemudian kita kalikan 2, hasilnya 2, kemudian ditambahkan 0 di atasnya, hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4, kemudian 4 ditambah C, hasilnya C tambah 4, kemudian C tambah 4 dikali 2, hasilnya 2C tambah 8, kemudian ditambah 4 di atasnya, hasilnya adalah 2C tambah 12. Ini kita dapatkan sebagai sisa yang pertama. Selanjutnya koefisien-koefisien yang sudah kita dapatkan dari hasil pembagian kita bagi lagi untuk X sama dengan min 4. Kita turunkan 1, kemudian kita kali min 4, hasilnya min 4, ditambah lagi dengan 2 di atasnya, hasilnya min 2. Min 2 kali min 4 hasilnya 8, 8 ditambah dengan C tambah 4 hasilnya C tambah 12. Jadi C tambah 12 ini merupakan sisa yang kedua, dan koefisien hasil bagi yang kita peroleh adalah 1 dan negatif 2. Dari proses pembagian dengan skema Horner diperoleh bahwa hasil bagi X kurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Jadi akar yang ketiga adalah 2, sehingga jawaban yang benar adalah bagian B. Selanjutnya kita jawab soal nomor 3. Persamaan polinomial X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang 32X ditambah P sama dengan 0 memiliki sebuah akar X sama dengan 2. Akar-akar yang lain adalah pembahasan. Persamaan polinomial X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang 32X ditambah P sama dengan 0. Salah satu akarnya X sama dengan 2.
Artinya ketika persamaan polinomial dibagi oleh X sama dengan 2, maka sisa pembagiannya adalah 0. Untuk mencari akar yang lain, kita gunakan skema Horner sebagai berikut. Pertama, kita tuliskan dulu koefisien-koefisien dari persamaan polinomial, mulai dari koefisien dari X pangkat 3 yaitu 1, selanjutnya negatif 1, negatif 32, dan P. Kemudian untuk nilai X sama dengan 2 kita tulis di sini. Selanjutnya kita buatkan skema Hornernya, kemudian lakukan penjumlahan. Pertama kita turunkan bilangan yang awal yaitu 1 ke bawah, kemudian kita kalikan 2, hasilnya 2, kemudian kita tambah dengan negatif 1 di atasnya, hasilnya 1. 1 dikali 2 hasilnya 2, 2 ditambah negatif 32 hasilnya negatif 30, negatif 30 kali 2 hasilnya negatif 60, kemudian ditambah P hasilnya P kurang 60. Jadi kita peroleh koefisien hasil bagi HX yaitu 1, 1, dan negatif 30, dan sisanya atau S adalah P kurang 60. Dari pembagian dengan skema Horner diperoleh hasil bagi HX sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 30. Jadi di sini derajat dari persamaan polinomialnya setelah dibagi berkurang 1 menjadi bentuk persamaan kuadrat yaitu bentuk pangkat 2. Karena hasil bagi berderajat 2, untuk mencari akar-akar yang lainnya kita dapat langsung memfaktorkan HX menjadi S kuadrat tambah S kurang 30. Hasil faktornya ini bisa menggunakan rumus ABC atau rumus pemfaktoran yang lain, misalnya dengan cara tebak langsung. Kalau misalnya kita cara tebak langsung, kita pikirkan dua buah bilangan apabila kita kalikan hasilnya negatif 30, kalau dijumlahkan hasilnya 1 yang merupakan koefisien dari X yang di tengah ini. Jadi setelah dipikirkan, kedua bilangan yang dimaksud adalah min 5 dan 6. Karena min 5 kalau dikalikan 6 hasilnya negatif 30, min 5 kalau dijumlahkan dengan 6 hasilnya 1. Jadi pemfaktoran dari X kuadrat tambah X kurang 30 sama dengan X kurang 5 dikali X tambah 6. Dari faktor tersebut kita dapat menentukan akar yang lainnya, yaitu X kurang 5 maka X sama dengan 5, X tambah 6 maka X sama dengan negatif 6. Jadi akar yang lainnya adalah min 6 dan 5. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah bagian A. 4. Akar-akar persamaan polinomial X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0 adalah pembahasan. Misalkan persamaan polinomial fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8 sama dengan 0. Koefisien x pangkat 3 adalah 1. Koefisien dari x pangkat 2 adalah min 3. Koefisien x min 6. Koefisien atau konstanta adalah 8. Lalu kita jumlahkan semua koefisien. Jadi sama dengan 1 tambah negatif 3 tambah negatif 6 tambah 8. Sama dengan 1 kurang 3 dikurang 6 ditambah 8. Hasilnya sama dengan 0. Karena jumlah koefisien sama dengan 0, maka X sama dengan 1 merupakan akar dari persamaan polinomial fx. Untuk mencari akar-akar yang lainnya, kita bagi fx dengan X sama dengan 1 dengan skema Horner. Kita tuliskan dulu koefisien-koefisien dari persamaan polinomialnya. Mulai dari koefisien X pangkat 3 1, kemudian koefisien dari X pangkat 2 min 3, terusnya kita peroleh min 6 dan 8. Kemudian kita bagi dengan nilai X sama dengan 1. Kita buatkan garis skemanya, yaitu skema Horner. Lalu kita jumlahkan. Kita turunkan dulu bilangan yang pertama, yaitu 1 ke bawah. Kemudian 1 ini kali dengan nilai X sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1, kemudian kita tambah dengan negatif 3, hasilnya min 2, min 2 kali 1 hasilnya min 2, ditambah min 6 hasilnya min 8, min 8 kali 1 hasilnya min 8, min 8 tambah 8 hasilnya 0. Jadi diperoleh koefisien hasil bagi HX yaitu 1, min 2, dan min 8, sementara sisanya atau S adalah 0. Dari hasil pembagian dengan skema Horner diperoleh hasil bagi S kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Sehingga fx dapat dituliskan sebagai berikut. X pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 6x tambah 8 sama dengan 0 menjadi x kurang 1 dikali x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 sama dengan 0. Kemudian
X kuadrat kurang 2X kurang 8 ini bisa difaktorkan menjadi X tambah 2 dikali X kurang 4. Kemudian kita kali dengan X kurang 1. Ini semua sama dengan 0. Maka kita peroleh X kurang 1 sama dengan 0, X tambah 2 sama dengan 0, atau X kurang 4 sama dengan 0. Jadi nilai X sama dengan 1, nilai X sama dengan min 2, atau nilai X sama dengan 4. Jadi akar-akar persamaan polinomial tersebut adalah 1, min 2, dan 4. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C untuk soal nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5. Diketahui akar-akar persamaan polinomial 3x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dikurang 8x dikurang 5 sama dengan 0 adalah x1, x2, dan x3. Maka nilai x1, x2 ditambah x1, x3 ditambah x2, x3 adalah pembahasan. Persamaan polinomial 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 8x dikurang 5 sama dengan 0. Nilai A3 sama dengan 3, A2 sama dengan 2, A1 sama dengan negatif 8, dan A0 sama dengan negatif 5. Sehingga X1, S2 ditambah S1, S3 tambah S2, S3 sama dengan A1 per A3 sama dengan negatif 8 per 3. Jadi nilai X1, S2 ditambah S1, S3 ditambah S2, S3 adalah negatif 8 per 3. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah bagian E. Nomor 6. Jumlah akar-akar dari persamaan 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 4x sama dengan 0 adalah pembahasan. Persamaan polinomial 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 4x sama dengan 0. Kita misalkan nilai A3 nya sama dengan 3, A2 nya sama dengan 4, A1 nya sama dengan negatif 4, A0 nya sama dengan 0. Jumlah akar-akar artinya X1 tambah S2 tambah S3. X1 tambah S2 tambah S3 sama dengan negatif A2 per A3. Jadi sama dengan min 4 per 3. Jadi jumlah akar-akar dari persamaan 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 4x sama dengan 0 adalah min 4 per 3. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E. Berikutnya soal nomor 7. Diketahui persamaan polinomial x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 2 sama dengan 0. Jika P, Q, R, dan S akar-akar persamaan polinomial, nilai dari 1 per PQR ditambah 1 per PQS ditambah 1 per PRS ditambah 1 per QRS adalah pembahasan. Persamaan polinomial x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 2 sama dengan 0. Nilai A4 sama dengan 1, A3 sama dengan min 4, A2 sama dengan 3, A1 sama dengan min 6, dan A0 sama dengan min 2. Jika PQRS akar-akar persamaan polinomial, maka PQ tambah R tambah S sama dengan negatif A3 per A4 sama dengan negatif dari min 4 per 1 sama dengan 4. Kemudian PQRS sama dengan A0 per A4 sama dengan min 2 per 1 sama dengan negatif 2. Sehingga 1 per PQR ditambah 1 per PQS ditambah 1 per PRS ditambah 1 per QRS ini sama dengan S per PQRS ditambah R per PQRS ditambah Q per PQRS ditambah P per PQRS sama dengan P tambah Q tambah R tambah S per PQRS sama dengan 4 per negatif 2 sama dengan negatif 2. Jadi nilai 1 per PQR tambah 1 per PQS tambah 1 per PRS tambah 1 per QRS adalah min 2. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 7 adalah bagian D. Nomor 8. Diketahui X1, S2, dan S3 adalah akar-akar persamaan polinomial X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 dikurang 5X ditambah P sama dengan 0. Jika S3 sama dengan S2 kurang S1, nilai P sama dengan pembahasan. Persamaan polinomial X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 5X ditambah P sama dengan 0. Nilai A3 sama dengan 1, A2 sama dengan min 2, A1 sama dengan min 5, dan A0 sama dengan P. Kemudian X1, S2, dan S3 akar-akar persamaan polinomial, dan S3 sama dengan S2 kurang S1. Maka X1 tambah S3 sama dengan S2. Maka X1 tambah S2 ditambah S3 sama dengan negatif A2 per A3. Kemudian X1 tambah S3 dalam kurung ditambah S2
sama dengan negatif dari min 2 per 1. Jadi X2 tambah X2 sama dengan 2. 2X2 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Untuk X2 sama dengan 1, ini merupakan akar persamaan Fx sama dengan 0. Maka Fx2 sama dengan F1 sama dengan 0. F1 sama dengan 0, maka 1 pangkat 3 dikurang 2 kali 1 pangkat 2 dikurang 5 kali 1 tambah P sama dengan 0. Diperoleh 1 kurang 2 dikali 1 dikurang 5 ditambah P sama dengan 0. Jadi 1 dikurang 2 dikurang 5 ditambah P sama dengan 0. Diperoleh P kurang 6 sama dengan 0, maka P sama dengan 6. Jadi nilai P tersebut adalah P sama dengan 6. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 8 adalah bagian A. Selanjutnya soal nomor 9. Dua buah kubus mempunyai selisih panjang rusuk 3 cm. Jika jumlah volume kedua kubus adalah 637 cm kubik atau cm pangkat 3, maka jumlah kedua luas permukaan kubus adalah pembahasan. Kita misalkan Y adalah rusuk kubus besar dan X adalah rusuk kubus kecil. Selisih rusuk kubus 3 cm dapat dituliskan Y dikurang X sama dengan 3, maka Y sama dengan X tambah 3. Selanjutnya jumlah volume kedua kubus adalah 637 cm kubik. Volume kubus merupakan hasil pangkat 3 dari panjang rusuk kubus, maka volume kubus dapat dituliskan S pangkat 3 tambah Y pangkat 3 sama dengan 637. X pangkat 3 ditambah dalam kurung X tambah 3 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 637. Diperoleh X pangkat 3 tambah X pangkat 3 tambah 9X pangkat 2 ditambah 27X ditambah 27 sama dengan 637. Kemudian kita dapatkan 2X pangkat 3 ditambah 9X pangkat 2 ditambah 27X ditambah 27 dikurang 637 sama dengan 0. Selanjutnya kita peroleh 2X pangkat 3 tambah 9X pangkat 2 ditambah 27X dikurang 610 sama dengan 0. Untuk mencari akar-akar rasional dari persamaan polinomial Px sama dengan 2X pangkat 3 tambah 9X pangkat 2 ditambah 27X dikurang 610 sama dengan 0, kita perhatikan faktor dari koefisien pangkat tertinggi dan konstanta dari persamaan polinomial tersebut. Faktor dari koefisien tertinggi 2 yaitu 1 dan 2. Faktor dari konstanta 610 yaitu 1, 2, 5, dan 61. Kita coba nilai Px untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 5. Untuk X sama dengan 1, maka P1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 9 dikali 1 pangkat 2 ditambah 27 dikali 1 dikurang 610. Jadi sama dengan 2 tambah 9 ditambah 27 dikurang 610. Diperoleh sama dengan min 572. Karena P1 tidak sama dengan 0, maka X sama dengan 1 bukan merupakan akar dari persamaan polinomial Px. Untuk X sama dengan 5, maka P5 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 3 ditambah 9 dikali 5 pangkat 2 ditambah 27 dikali 5 dikurang 610 sama dengan 2 dikali 125 ditambah 9 dikali 25 ditambah 135 dikurang 610. Jadi sama dengan 250 ditambah 225 ditambah 135 dikurang 610. Hasilnya sama dengan 0. Karena P5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5 merupakan akar dari persamaan polinomial Px. Nilai X sudah diketahui dan kita dapat menentukan nilai Y dengan mensubstitusikan X sama dengan 5 ke Y sama dengan X tambah 3. Diperoleh Y sama dengan X tambah 3, Y sama dengan 5 tambah 3. Jadi Y sama dengan 8. Luas permukaan kedua kubus adalah sama dengan 6 dikali dalam kurung X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 6 dikali dalam kurung 5 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 6 dikali dalam kurung 25 ditambah 64 sama dengan 6 dikali 89 sama dengan 534. Jadi jumlah luas kedua permukaan kubus adalah 534 cm persegi. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B.
Pembahasan soal nomor 10. Seorang peneliti merancang sebuah wadah berbentuk balok dari bahan aluminium. Wadah tersebut harus mampu menampung 4000 ml larutan. Peneliti menginginkan lebar wadah 5 cm lebih pendek dari panjangnya dan tinggi wadah 17 cm lebih pendek dari panjangnya. Dengan memisalkan panjang wadah X cm, diperoleh volume wadah V sama dengan 4000 ml. Panjang wadah tersebut adalah pembahasan. Diketahui panjang sama dengan X, lebar sama dengan X kurang 5, tinggi sama dengan X kurang 17, volume wadah sama dengan 4000 ml, sama dengan 4000 cm3. Volume wadah dapat dinyatakan dalam hasil perkalian panjang, lebar, dan tinggi wadah, serta dapat dituliskan sebagai berikut. V atau volume sama dengan 4000. Volume panjang kali lebar kali tinggi, jadi X dikali X kurang 5 dikali X kurang 17 sama dengan 4000. X dikali dalam kurung X kuadrat kurang 17X dikurang 5X tambah 85. Ini hasil perkalian dari X kurang 5 dikali X kurang 17 sama dengan 4000. X dikali dalam kurung X kuadrat kurang 22X tambah 85 sama dengan 4000. Hasilnya X pangkat 3 dikurang 22X pangkat 2 ditambah 85X sama dengan 4000. Atau X pangkat 3 dikurang 22X pangkat 2 ditambah 85X dikurang 4000 sama dengan 0. Untuk mencari nilai X, kita coba beberapa nilai X untuk fungsi polinomial. Px sama dengan X pangkat 3 kurang 22X pangkat 2 tambah 85X dikurang 4000. Jadi ini fungsi dalam volumenya terhadap X. Lalu kita coba untuk X sama dengan 10. P10 sama dengan 10 pangkat 3 dikurang 22 dikali 10 pangkat 2 ditambah 85 dikali 10 dikurang 4000. Hasilnya sama dengan 1000 dikurang 2 kali 100 ditambah 850 dikurang 4000 sama dengan 1000 dikurang 200 ditambah 850 dikurang 4000 sama dengan negatif 4350. Karena P10 ini tidak sama dengan 0, maka X sama dengan 10 bukan akar dari persamaan polinomial. Lalu kita coba lagi untuk X sama dengan 20. Maka V20 sama dengan 20 pangkat 3 dikurang 22 dikali 20 pangkat 2 ditambah 85 dikali 20 dikurang 4000 sama dengan 8000 dikurang 22 dikali 400 ditambah 1700 dikurang 4000 sama dengan 8000 dikurang 8800 ditambah 1700 dikurang 4000. Kita dapatkan sama dengan min 3100. Karena V20 ini tidak sama dengan 0, maka X sama dengan 20 bukan akar dari persamaan polinomial. Lalu kita coba untuk X sama dengan 25. Maka V25 sama dengan 25 pangkat 3 dikurang 22 dikali 25 pangkat 2 ditambah 85 dikali 25 dikurang 4000. Kita peroleh hasilnya sama dengan 15.625 dikurang 22 dikali 625 ditambah 2125 dikurang 4000. Jadi sama dengan 15.625 dikurang 13.750 ditambah 2125 dikurang 4000. Hasil perhitungannya sama dengan 0. Karena V25 sama dengan 0, maka berarti X sama dengan 25 merupakan akar dari persamaan polinomial. Jadi, panjang wadah sama dengan X sama dengan 25. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 10 adalah bagian D. Cukup sekian siswa-siswi sekalian pembahasan soal tentang persamaan polinomial. Atas perhatiannya Pak Guru ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.